Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia selalu menjaga, memberkati dan menuntun dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari kitab Ester pasal 4 ayat 1-17. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu Engkau singkapkan kebenaran firman melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, supaya kami mengalami lawatan kuasa Tuhan, dan kami menemukan kehendak Tuhan melalui firman, dan kehendak-Mu itulah yang kami lakukan di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Ester pasal 4 ayat 1-17. Begini dikatakan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbangkan untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai.
pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Ester memberitakan tentang rencana dan tindakan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan orang Yahudi dari ancaman kebinasaan dan kematian massal yang dirancangkan oleh Haman bin Hamedata, orang Agag, orang Amalek, yang adalah musuh orang Yahudi. Nanti dilihat Keluaran 17 ayat 16 dan 1 Samuel 15 ayat 2, Ester pasal 3 ayat 10, pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 24. Yang berawal dari kebencian dan kemarahan Haman kepada Mordekai, orang Yahudi yang tidak melaksanakan perintah raja untuk berlutut, sujud dan menyembah kepadanya. Ester pasal 3 ayat 1-4. Bagi Mordekai, bagi orang Yahudi yang patut disembah hanyalah Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Apalagi Haman orang Amalek adalah musuh orang Yahudi turun-temurun. Atas tindakan Mordekai yang tidak sujud menyembah kepada Haman, maka Haman berikhtiar untuk memunahkan, membinasakan dan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di seluruh kerajaan Persia dengan mengadu dan meminta surat titah, surat perintah dari raja, dan Haman memberikan 10.000 talenta perak kepada raja, dan akhirnya raja menyetujui dengan memberikan cincin meterainya kepada Haman, dan dikeluarkanlah dan dikirim surat perintah raja dan menjadi undang-undang di seluruh daerah bahwa semua orang Yahudi, tua, muda, anak-anak, perempuan harus dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan pada satu hari juga, yaitu tanggal 13 bulan ke-12, yakni bulan Adar, di sekitar bulan Februari dan bulan Maret kalender kita. Seluruh kota menjadi gempar. Ester pasal 3 ayat 1 dan juga ayat 15. Di tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja disampaikan, ada perkabungan bagi orang Yahudi. Ada puasa, ratap tangis, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidur. Ester 4 ayat 3. Ini gambaran bahwa orang Yahudi berada di tengah penderitaan, ancaman yang amat berat. Mordekai sebagai salah seorang pegawai raja yang bertugas di pintu gerbang istana raja, ketika mengetahui rencana busuk dari Haman, ia mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, berjalan di tengah kota, melonglong dengan nyaring dan pedih, sampai di depan pintu gerbang istana raja. Aturannya, tidak boleh seorang pun masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Ayat 1 dan 2. Tapi itu dilakukan oleh Mordekai karena dia peduli, mau menolong sebangsanya yang berada dalam ancaman mati. Dia rela mati demi bangsanya. Ester sebagai ratu yang berada dalam istana raja sangat risau, sangat khawatir hatinya apa yang terjadi dan dirasakan oleh Mordekai. Makanya dikirim pakaian untuk mengganti kain kabung, tapi tidak diterima oleh Mordekai. Ayat 4. Melalui Hatta, salah seorang sida-sida yang disuruh oleh Ester, ia mendapatkan informasi yang tepat dan benar dari Mordekai akan apa yang
direncanakan oleh Haman untuk memunahkan dan membunuh semua orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang diberikan kepada Hatta untuk diperlihatkan kepada Ester. Dan kepada Ester, Mordekai menyuruh agar pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya agar raja membela bangsanya. Ayat 5-9. Awalnya Ester menolak permintaan itu dengan alasan itu melanggar aturan, sebab setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan Ester sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 10 dan 11. Ester tidak mau melanggar undang-undang yang berlaku di kerajaan Ahasiweros. Apalagi dia sebagai seorang ratu. Sebab yang melanggar akan menerima hukuman mati. Mordekai menanggapi penolakan Ratu Ester, jangan anggap engkau ada dalam istana akan luput dari ancaman itu. Sekalipun engkau berdiam diri, pasti akan datang pertolongan dari pihak lain. Keyakinan Mordekai untuk mengatasi masalah ini, Tuhan izinkan Ester memperoleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 12 dan sampai 14. Mordekai meyakini bahwa sekalipun Ester berdiam diri, ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan yang akan datang menolong dan melepaskan orang Yahudi dari ancaman kematian. Dan akhirnya Ratu Ester tergerak hatinya, timbul rasa sepenanggungan dan sependeritaan dengan sebangsanya. Dia menyuruh agar semua orang Yahudi yang ada di Susan berkumpul dan berpuasa untuk dia. Juga dia dan dayang-dayangnya akan berpuasa selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum siang dan malam. Dan sesudah itu Ester akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa dia harus mati, biarlah ia mati. Dan semua orang Yahudi melakukan demikian. Ayat 15-17. Ini tindakan yang rela berkorban yang dilakukan oleh Ratu Ester dengan orang-orang yang bersama dengan dia dan bahkan seluruh orang Yahudi. Ester mempertaruhkan hidupnya, rela berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Dan akhirnya pertolongan Tuhan dinyatakan melalui Raja Ahasiweros. Ketika Ester menghadap, raja berkenan kepadanya. Orang Yahudi dibebaskan dari ancaman kematian dan hukuman berbalik menimpa kepada Haman. Haman disulahkan di tiang gantungan bersama-sama dengan anak-anaknya. Nanti dibaca Ester pasal 7 ayat 10 dan pasal 9 ayat 25. Haman yang merancang kejahatan, dia sendiri menerima akibatnya. Siapa menggali lubang, dia sendiri terperosok ke dalamnya. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya harus punya komitmen yang kuat untuk tetap sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Mordekai. Walau ada tekanan, ada ancaman, sekalipun Tuhan tidak akan membiarkan. Dia pasti menolong. Pertolongan Tuhan dinyatakan ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya dengan penyerahan yang total, secara bersama, sehati, sepakat dalam doa dan puasa. Sehingga Tuhan merubah dan memakai siapapun untuk datangkan pertolongan. Sebagaimana Tuhan memakai Raja Ahasiweros menolong dan menyelamatkan orang Yahudi dari ancaman kematian massal. Kita diajak agar ada kepedulian terhadap sesama, apalagi bila berada di tengah penderitaan. Dan karena itu harus dibangun rasa solidaritas
sikap nasionalisme yang tinggi dibarengi dengan rela berkorban demi kelangsungan hidup orang banyak. Sebagaimana tema khotbah ini, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Itulah yang dilakukan oleh Mordekai dan Ratu Esther. Dan lebih lagi, telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus yang rela berkorban, sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan dunia dari ancaman kematian kekal, dipindahkan ke kehidupan kekal. Kita juga diingatkan, jangan merancang kejahatan, sebab siapa merancang kejahatan akan menanggung akibatnya. Seperti Haman, siapa menggali lubang, dia sendiri akan jatuh ke dalam lubang itu. Karena itu, rancangkan dan lakukan kebenaran, agar hidup ini diberkati, Tuhan dimuliakan, kini dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar kuasa Tuhan yang menyingkapkan kebenaran firman dan mampukan kami untuk melakukan itu di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan pakai kami jadi alat berkat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam karya hidup nyata kami. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar selalu menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.